not afraid to die. Stand and fight. Say what you feel. Born with a heart of steel. Berkas Pengadilan Negeri Bandung ada keterangan hak Eigendom Verponding Buraminten. Bahkan tergugat lebih dulu bersiap sebelum digugat, yaitu 1 Juni 2016. Ada 3 poin penting untuk diperhatikan. Pertama, pemberitaan yang ada hanya Eigendom Verponding Muller. Padahal Buraminten juga menggunakan hak barat Eigendom Verponding, yang sudah tak berlaku pada tahun 1980. Kedua, Buraminten sepakat dengan Asep Makmun semua tergugat adalah penggarapnya sehingga warga Dago Elos juga dirugikan. Ketiga, lokasi objek paling luas, 4 hektar lebih, yaitu Eigendom Verponding 374/2, berada di Kampung Cirapuhan RW 01 Bandung, bukan di Dago Elos RW 02, namun Cirapuhan RW 31. Hanya ada 3 orang yang digugat. Pada berkas tahun 1997, luas tanah warga Dago Elos kurang dari 1 hektar, sementara objek yang digugat mencapai lebih dari 6 hektar lebih. Itu 3 poin penting dan jaringan mafia tanah telah beroperasi sejak 1980. Untuk itu, pemerintah diharapkan membentuk tim independen, cek film keluarga Muller durasi 4 jam. Bahkan keluarga besar TNI Polri juga menjadi korban dari jaringan Asep Makmun, Didi Koswara, dan rekan-rekannya. Warga kampung Cirapuhan dan negara dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun, karena ini kolusi saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Oh janten bapak teh ngagales di iya di Ramana nih di Ramana di nih Ramana Asep Makmun mohon terus lanceuk gitu di tadinya baheula terus di gitu diuwihkeun deui ka iya teu udah anger we garapan mah di dinya aya mohon teu diuwihkeun maksudna teh di tilas galian dititipkeun gitu nya di cueu we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu mohon ke kemarin teh di dieu ku iya dijual ku Surjadi mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge nyerobot nu sanesna deui. Akte jual beli tahun 1956 di Kampung Cirapuhan antara Tommy dengan M. Wikarta, sertifikat hak milik atas nama Didi Koswara seluas 80 meter dipertanyakan keabsahannya. Didi Koswara dan Asep Makmun bukan bagian dari keluarga besar Nawisan Tommy Rokayah. Kesaksian juga datang dari Pak Slamet, Pak Unus, dan warga lainnya. Ewis Oma adalah anak Tommy Rokayah, menikah dengan Zenal alias Jenal. Ini bukan hanya penyerobotan lahan, tapi juga mendukung mafia tanah saling gugat. Adapun ada pinjaman uang, beberapa saksi menyatakan, kalau ada hutang maka bila dihitung maka hanya seharga tanah dengan luas 1 hingga 4 meter persegi. Ini juga untuk menjadikan Didi Koswara seolah-olah tuan tanah pribumi. Luas 80 meter ini juga menutup jalan umum warga kampung Cirapuhan, RT 37 RW 01 No 3/3. Oleh karena itu, perlu direvisi atau dicabut karena telah merugikan anak turun Jenal dan Ewis Oma. Ini juga membuktikan praktek mafia tanah sudah ada sebelum mafia tanah saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Mafia tanah Dago ini beraksi sekitar tahun 1984. Yusrat Kesepakatan tahun 1937 sampai 1999 di Kampung Cirapuhan Dago sangat penting. Pada tahun 1997, luas Dago Elos di Eigendom 3740 dan 3741 adalah 5/940 meter persegi. Lokasinya di belakang Terminal Dago dan sebelah timur kantor RW 02 serta kantor pos. Surat ini ditandatangani oleh Asep Makmun, Zainal Abidin, dan Chalimi sebagai ketua RT RW. Namun, pada tahun 1999, Asep Makmun secara sepihak mengubah luas garapannya menjadi 100 meter persegi, dengan menyerobot garapan warga pribumi dan fasilitas umum. Perubahan ini ditandatangani oleh ketiga orang tersebut, ditambah Dedi, Alosana, dan Usu Trisno sebagai ketua RT RW 01 Kampung Cirapuhan. Setelahnya garapan Didi Koswara sekitar 1.000 hingga 2.000 meter persegi juga dioper dan diwariskan. Eigendome 3742 dan Eigendome 64487 ada di Kampung Cirapuhan RW 101, bukan Dago Elos RW 02. Dan PBB sebesar 1.500.000 atas nama Didi Koswara bermasalah baik luas dan wilayah diganti oleh jaringan mafia.
Muhammad B. Yaman menyebut situasi ini sebagai krisis kepemimpinan. Kampung Cirapuhan pada tahun 2016 menjadi sorotan karena kasus saling gugat antar mafia tanah. Tokoh RW Sol 2 Dago Elos, Pak Abdidin sebelumnya telah diingatkan mengenai pajak bumi dan bangunan PBB tahun 2002 seluas 15.000 meter atas nama Didi Koswara yang harusnya di Kampung Cirapuhan bukan Dago Elos. Ini melanggar kesepakatan tahun 1999 luas garapan Didi Koswara pun sudah habis, juga Apud Sukendar dan Alosana. Lalu menurut petugas kantor pajak, tanah tersebut dipegang oleh Dedi Mochamat Saad dengan alamat di Jalan Roket 1, Komplek Armet, Cipageran, Cimahi Utara. Catatan luas tanah tersebut sekitar 11.000 hingga 15.000 meter. Sekalipun PBB bukan bukti tanah, ini merupakan bukti adanya kolusi sebagai jaminan. Bila tergugat menang, maka penggugat juga dapat bagian. Saksi dalam kasus ini adalah Bani Rahman. Tarka Dago Elos juga telah diingatkan bahwa ini hanya modus mafia tanah yang saling gugat, bukan ngegugat, tapi saling gugat. Artinya, pihak tergugat pun merupakan mafia tanah. Mereka saling gugat, bukan hanya menggugat. Bahkan, Buraminten juga menggunakan hak Eigendom Verponding dan telah siap lebih dulu serta sepakat dengan Asep Makmun. Semua pihak disepakati sebagai penggarap Raminten. Kasus ini menunjukkan betapa rumitnya masalah pertanahan di Kampung Cirapuhan, dengan banyak pihak yang terlibat dalam saling gugat. Kisah ini terjadi di Kampung Cirapuhan pada tahun 2008. Bob Nainggolan, seorang pengacara, mengirim surat panggilan atas nama Iwan Surjadi, bos Batu Nunggal mengaku berhak tanah seluas sekitar 100 meter. Setahun sebelumnya, warga menanam pohon alpukat, nangka, dan lainnya sebagai tanda batas tanah Pak Bagio seluas sekitar 700 meter. Adapun barat dan timurnya adalah tanah warga. Notaris Meli Nathaniel membuat akta jual beli AJB dengan penjual Ismail Tanjung dan Didi Koswara. Asep Makmun menjadi penunjuk batas. Setelahnya sertifikat terbit atas nama penjual. Ini gratifikasi, AC. Kemudian hari, Iwan Surjadi ternyata hanya seorang mafia tanah saling gugat. Ia memberi hadiah untuk oknum aparatur, juga Didi Koswara, Ismail Tanjung, Asep Makmun dan rekan sebagai pendata calon tergugat dan tergugat. Sertifikat tanah atas nama penjual muncul setelah AJB dibuat. Kesaksian dari Pak Ada, Paman Asep Makmun, Pak Unus, dan Pak Slamet juga mendukung hal ini. Menunjukkan Asep Makmun, Apud Sukendar, dan jaringan mafia telah berdusta. Lalu memberi peran Didi Koswara seolah tokoh tuan tanah pribumi sebagai tergugat. Hukum bukan ilmu pasti. Kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan menimbulkan pertanyaan besar. Saksi dan ahli hukum saat ini membuktikan bahwa pengadilan bisa jadi salah. Allah memberikan kita nurani dan akal yang sesuai dengan logika. Pembunuhan Vina, konflik Dago Elos, dan pembunuhan Uci 31 Mei 2023 dengan uang damai 10 juta juga menjadi sorotan. Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan telah menulis surat ke berbagai pihak. Presiden, Gubernur, Menteri, DRP, dan lembaga lainnya. Apakah keputusan pengadilan dan bukti otentik yang ternyata bisa dimanipulasi sesuai dengan nurani dan logika? Pemerintah harus membentuk tim independen yang kredibel dan penuh integritas untuk meneliti kasus-kasus ini. Pemberitaan dan keputusan pengadilan tidak selalu mencerminkan kebenaran. Kita memiliki logika dan nurani yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk berjuang melakukan reformasi, untuk menegakkan keadilan, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Untuk itu, mari bersama-sama memastikan bahwa keadilan dan kebijaksanaan benar-benar tercapai. Anda tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian dari solusi untuk perubahan. Penyelesaian konflik sosial, cek versi Kampung Cirapuhan, atau versi Nawisan Kurma. Hari ini kita akan membahas tentang pemicu pembunuhan, kerusuhan antara TNI, Polri, dan warga. Mari kita simak informasinya. Pada tahun 2008 dan 2009, mafia tanah menyewa truk TNI untuk pembuangan galian Hotel Wirton area sekitar 1 hektar. Bulan April 2012, penyerobotan lahan Pak Bagio dan warga Kampung Cirapuhan seluas 200 meter. Anehnya yang dilaporkan polisi adalah korban oleh mafia tanah Iwan, Asep, dan jaringannya.
Warga Cirapuhan dihalangi dan diintimidasi membuat surat tanah dan PBB. Tanggal 31 Mei 2023, warga kampung Cirapuhan mengalami kekerasan main hakim sendiri di Dago Elos, yang menyebabkan korban jiwa. Pada tanggal 15 Agustus 2023, terjadi dampak kerusuhan akibat demonstrasi warga. Itulah informasi terkini tentang pemicu pembunuhan dan kerusuhan antara TNI, Polri, dan warga, karena tekanan sosial dan mafia Tanah Dago. Tahun 2008 hingga sekarang lapangan umum jadi berantakan dan tempat sampah. Tahun 2016 hingga sekarang mafia saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Pemerintah mohon membentuk tim independen. Pada tahun 2000 pernah kami ajukan. Berdasarkan penggarap selalu diketahui oleh pengurus RT dan RW, kelurahan dan kecamatan dalam istilah daftar nominatif para penggarap penghuni perumahan tanah yang baik, dan kami telah lakukan. Bahwa selama kami menguasai tanah tersebut, tidak pernah ada yang melarang atau yang menggugat dan sengketa dari pihak manapun. Majelis yang mulia, bahwa bukti surat-surat terserah singkat yang kami buat ini dan alat bukti dimaksud sudah kami sampaikan kepada majelis pada saat pembuktian dalam persidangan ini sebagai bahan kajian dan pemeriksaan bagi majelis hakim dalam perkara ini. Bahwa kronologis riwayat penguasaan fisik tanah tersebut bermuara kepada pemilik hak garap awal, yaitu yang bernama Mies Koswara. Adapun yang disebut kakak kawan-kawan adalah para penghuni penggarap yang jumlahnya sampai saat ini di atas tanah tersebut lebih daripada 400 kepala keluarga yang sudah berada adalah yang sudah terdata adalah sebagai pemamah hak garap yang telah bersama-sama menempati secara terus-menerus tanpa ada saling tuntut-menuntut terhadap sesama penggarap maupun penghuni yang mengikuti tanah tersebut dan merasakan senasib dari sepenanggungan. Kita mulia yang mulia, bahwa bukti yuridis surat legal status NU nomor 37404142 dan 6467 atas nama Entitas Publik Simongan sebagai fakta yuridis yang terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional adalah bukti hal yang sudah melekat yang tidak bisa didiskrimer atau dihapus sampai kapan. Bahwa bukti de facto para penggarap penghuni telah bersandar pada bukti surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. Penggarap penghuni menggarap tanah di atas tanah negara bebas, tanah Endong Perpoding atas nama NPT Publik Magdalena Handel Simongan. Bahwa bukti sebagian surat sertifikat yang sudah diterbitkan pada tahun 1974 adalah sebagai bukti berasal dari bagian bekas Endong Perpoding nomor 3742 atas SK dari atau pengaturan administrasi atau pelepasan berdasarkan SK dari NPT Publik Magdalena Handel Simongan. Bahwa bukti sisa tanah bekas Endong Perpoding atas nama NPT Publik Magdalena Handel Simongan seluas 47.346 meter persegi terdapat di bawah Blok Dago Elos Cirapuhan adalah tanah negara bebas yang belum ditingkatkan haknya terhadap siapapun. Bahwa bukti sisa tanah belum ditingkatkan haknya seluas 47.346 persegi atas nama NPT Publik Magdalena Handel Simongan yang terdapat di Blok Dago Cirapuhan, Kelurahan Dago Kecamatan Jombang, Kota Bandung, Jawa Barat bukan milik atau aset daripada pemerintah Kota Bandung. Bahwa bukti sebagai payung hukum terhadap kami atas penggarap penguasa fisik di atas tanah negara tersebut adalah berdasarkan 1 Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UPA 60, 2 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2009, 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal Nomor 40. Bahwa kesimpulan kami selaku tergugat, 1. Dalam penguasaan fisik atas objek tanah sudah benar pada jalur hak atas
status kepenggarakan berdasarkan bukti surat legal status egendom perpoling atas nama ente legal Bapik Simungan, Material dan Simungan. 2. Berdasarkan bukti surat penjelasan yang sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. 3. Menggarap di atas tanah negara bebas egendom nomor polri 37404166426467 sebagian 647 dan sebagian dari sisa egendom nomor 3742 atas nama NTT Bapik Simungan yang terletak di Blok Dago Sirapuhan, Budado, Kecamatan Soblong, Kota Bandung. Penggarap, pemilik hak garap atas nama Didi Koswara dan kawan-kawan sebanyak 400 kepala udara adalah legal, bukan bentuk liar dan bukan penyerobot atas hak kepemilikan lain. Ke-1. Kedudukan kedua. Menurut pengamatan kami terhadap penggugat, izinkan kami untuk menjelaskan riwayat gugatan bahwa riwayat kronologis penggugatan para penggugat yang ditujukan terhadap objek tanah yang sedang kami tempati pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 jam 10 kami menerima surat gugatan rilis panggilan sidang pengadilan negeri kelas 1 khusus Bandung ini. Kami pada saat itu selaku koordinator tokoh masyarakat dan pengurus RT setempat, sementara kami pada saat itu pun menolak untuk surat rilis panggilan sidang kepada masyarakat untuk dibagikan langsung karena belum jelas asal usulnya gugatan dengan cara tiba-tiba tanpa ada masalah sebelumnya. Setelah kami membaca dulu, menyimak dan meneliti isi daripada gugatan para penggugat yang objeknya ditujukan kepada lokasi lahan tanah yang sedang kami tempati, kami menolak karena isi gugatan itu bertolak belakang atau berseberangan dengan objek lahan yang kami tempati. Begitupun terhadap daftar nama-nama yang digugat ke pengadilan yang tidak jelas. Bahwa rilis panggilan sidang yang didaftar 1. Terdaftar nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Elo 1 RW 02 sebanyak 100% yang digugat atau yang diundang. 2. Terdapat nama-nama kepala keluarga warga penduduk Dago Elo 2 RT 0202 sebanyak 100% penduduk di warga RT 02. 3. Terdapat nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Elo 3 RT 0302 status kaum duafa. Tidak ada hubungannya dengan objek dan bukan penggarap sebanyak 14 orang. Terdapat pula nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Elo 4 RW 02 status kaum duafa juga. Tidak ada hubungannya dengan objek dan bukan penggarap sebanyak 5 orang. Oh jantan bapaknya ngagalas di Ramana nih. Di Ramana Ini Ramana Asep Mamun. Mohon terus gitu terus gitu diuwihkeun deui ka ieu. Teu beanger we garapan mah di dinya aya. Mohon Teu diuwihkeun. maksudna teh di Tilas galian dititipkeun gitu. nya dicuel we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu. Mohon kemarin teh di dieu ku ieu dijual ku Surjadi. Mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge nyerobot nu sanesna deui. Kasus sengketa tanah di Dago, Kampung Cirapuhan, kasus nasional yang belum terselesaikan sebelah deki. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dan apa targetnya? Satu pihak menyatakan aksi ini sejak tahun 1980-an. Targetnya tanah seluas 1 hektar hingga 6 hektar dan menjadikan tanah Kampung Cirapuhan dan negara sebagai target utamanya. Sementara itu, pihak lain menargetkan jaringan mafia tanah Dago yang memanfaatkan pengadilan untuk penipuan. Aksi mafia tanah Dago diduga telah beroperasi sejak tahun 1980-an. Mereka diduga menyusun skenario untuk menguasai tanah tersebut, bahkan saling gugat, bukan ngegugat, tapi saling gugat. Sementara itu, Koordinator Pertanahan Cirapuhan telah menargetkan mafia tanah Dago sejak sekitar 20 tahun lalu, dengan berusaha memberantas jaringan mafia ini. Simak info lengkapnya versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Cek video lengkapnya dengan durasi 4 jam 43 menit. Mohon doa dan dukungannya untuk memberantas mafia tanah, kini atau nanti kita harus berjuang. Semoga Allah memberkahi kawasan ini. Fakana. Dago bangkit,
Bangkit Dago. Pertahankan lahan hidup dan mati tanah air sejengkal pun adalah kita perjuangkan untuk hidup dan mati di tempat ini. Bangkit Dago. Apa yang mesti kita pertahankan? Oh jantan bapak teh ngegales di iya Di Ramana nih. di Ramana Di nih Ramana Asep Mamun. mohon terus Lanceuk gitu di tadinya baheula. terus di gitu diuihkeun deui ka iya Teu ke udah didi. anger we garapan mah di dinya aya. mohon Teu dieuwihkeun. maksudna teh di Silas galian. dititipkeun gitu Nya di cueu we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu. Jeung mohon ke kemarin teh di dieu ku iya dijual. ku Surjadi mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge nyerobot nu sanesna deui. Alhamdulillah surat balasan sudah diterima warga Kampung Cirapuhan. Surat balasan datang dari BPN Pusat dan juga dari Kesekretariatan DPR RI Pusat Komisi 2. Kini atau nanti kitalah yang harus berjuang untuk mengungkap skenario jaringan mafia. Kasus Dago melawan Muller adalah mafia tanah saling gugat, nukan ngegugat, tapi saling gugat. Surat balasan dari DPR Pusat juga BPN Pusat adalah kabar baik bagi warga yang telah mengajukan hak tanah dan permohonan lainnya. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membalas surat kami. Kami sangat menghargai perhatian, respons yang diberikan. Dan selanjutnya, untuk yang telah menerima surat kami, ditunggu balasannya. Untuk info sengketa lahan Dago, ini adalah masalah mafia tanah yang saling gugat. Info lengkapnya bisa cek Nawisan Kurma atau versi Kampung Cirapuhan Bandung. Silakan tonton juga film Keluarga Muller. Mohon maaf dan terima kasih atas kerjasamanya. Tertanda Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan 12 Zulhijjah 1445. Yats.